Halo sahabat Harmoni Hukum, jumpa lagi kita di Harmoni Hukum. Setelah sekian lama Harmoni Hukum jeda untuk beberapa saat dan kembali lagi kami meramaikan forum-forum diskusi hukum yang menghadirkan berbagai isu-isu menarik yang sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Sahabat Harmoni Hukum, masih dalam ingatan kita tentunya kasus Bima Lampung ya, kita sebutnya seperti itu. Seorang anak muda Indonesia yang saat sekarang ini bermukim di Australia dan kemudian memberikan satu kritikan sebenarnya yang tertuju dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Lampung dengan tajuk alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Dan dalam video tersebut beberapa alasan yang disebutkan oleh seorang Bima tentunya menarik sebenarnya untuk disimak dan dilihat kenyataannya bagaimana kemudian jalanan yang rusak, infrastruktur yang tidak terpelihara secara maksimal, hingga kemudian kritik atas skema pendidikan yang buruk. Dan jika kita lihat dalam konteks perspektif Bima dan dampak yang timbul bagi Bima, maka tentunya akan banyak hal yang kita bisa lihat dan ikuti di berbagai pemberitaan yang sudah ada. Seperti tekanan terhadap keluarga, kemudian dilaporkan terkait pelanggaran atau dugaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian bagian dari sebenarnya sisi lain dari sifat atau sikap mendorong netizen untuk lebih kritis terhadap kondisi yang ada dalam konteks ini tentunya di pemerintahan atau pemerintah Lampung, dan tentunya yang kita lihat bahwa mungkin perlu kritik untuk melihat ada perbaikan yang bisa dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Kalau kita lihat dengan secara jujur, maka apa yang dikemukakan oleh Bima tentunya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya akan memantik pro dan kontra. Tetapi kita mencoba untuk melihat sisi positifnya menurut saya, menurut kami Harmoni Hukum, untuk bagaimana kritik Bima terhadap pemerintah Lampung pada akhirnya memberikan tekanan secara tidak langsung sehingga berdampak pada banyaknya dukungan yang kemudian mengalir ke Bima. Dalam hal ini tentunya upaya supaya Lampung bisa lebih baik, jalan di Lampung bisa dilalui dengan lebih baik. Karena ini merupakan salah satu kritikan yang bukan hanya terjadi di periodik 2023, tetapi ternyata peristiwa ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana rusaknya jalan-jalan di Lampung. Ya, ini yang kemudian sahabat Harmoni Hukum yang harus kita cermati dengan baik. Kita harus melihat ini sebagai sebuah kritikan membangun. Sehingga menurut kami, adapun kontroversi-kontroversi yang terjadi sehubungan dengan video yang dirilis oleh seorang Bima, tentunya kita harus melihat ini bahwa kalimat-kalimat menyebutkan Pemprov Lampung dengan kata dajal, sebutan netizen Indonesia kroco atau kerdil, menyebut Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan sebutan dalam tanda petik janda misalnya. Hal ini kemudian menurut saya haruslah dipandang dalam dalam konteks bahwa ini mungkin jalan satu-satunya atau jalan paling termutakhir yang bisa dilakukan Bima untuk melihat Lampung lebih baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bima menurut kami sahabat Harmoni Hukum ini sebenarnya bagian dari untuk memantik atau menarik reaksi ataupun kemudian atensi pemerintah, termasuk dengan kemarin kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung yang tentunya sekaligus membuktikan benar nggak sih yang dibilang Bima. Jangan sampai Bima dikira hoax gitu, atau jangan sampai yang dibilang Bima itu prank tentang kondisi infrastruktur yang ada di Lampung. Boleh jadi sebenarnya apa yang terjadi di Lampung juga terjadi di tempat-tempat lain. Hanya kemudian caranya saja yang kemudian mungkin berbeda dalam kita menyikapinya. Sahabat Harmoni Hukum, menariknya kemudian adalah dalam perspektif hukum, kemudian pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana sih sebenarnya aturan menyampaikan kritik di media sosial? Itu mungkin pengantar elaborasi diskusi kita setelah tadi kita mencoba untuk melihat hitam putih apa yang disampaikan oleh Bima. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kritik sebagaimana disampaikan oleh Bima termasuk bagian dari delik ujaran kebencian sebagaimana yang disangkakan kepada Bima atau dilaporkan kepada Bima? Sahabat Harmoni Hukum, kalau kita bicara dalam konteks kritik yang disampaikan oleh warga kepada pemerintah atas kondisi daerahnya melalui media sosial, sesungguhnya itu adalah bagian dari sebuah proses penyampaian pendapat sebenarnya. Jadi bagian dari ekspresi. Sehingga kemudian kalau kita berbicara dalam konteks kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, maka sesungguhnya konstitusi kita dalam hal ini pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusionalisme kita untuk melihat bahwa ada hak atas kebebasan berpendapat yang kemudian dijamin oleh konstitusi. Jadi premnya sebenarnya ada pada konstitusi kita dalam konteks ini. Sehingga kalau kemudian kita melihat sahabat Harmoni Hukum bahwa kebebasan berpendapat
itu dapat dilakukan baik melalui lisan, tulisan, ataupun kemudian hari ini media elektronik, tentunya konteksnya kemudian akan sangat beragam, substansinya akan sangat beragam. Tetapi kemudian batasannya pun juga harus punya batasan gitu. Kenapa harus punya batasan? Supaya kemudian bisa menjadi alat takar kita, alat ukur kita. Dan kemudian alat takar dan alat ukur kita kemudian kita menggunakan nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai kepentingan umum. Dan bahkan kemudian kita bicara dalam skala yang lebih besar tentang keuntungan negara. Kalau kita kemudian mencoba memotret sahabat harmoni hukum apa yang disampaikan oleh seorang Bima terhadap pemerintah Lampung dalam konteks infrastruktur yang disampaikan, dan juga pada saat yang bersamaan seorang Presiden Republik Indonesia tentunya sudah membuktikan benar atau tidaknya sih informasi yang dimaksudkan. Maka kita melihat bahwa pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang kemudian dijunta dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ kita lihat, coba kita lihat konstruksinya dengan baik, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau kemudian denda paling banyak 1 miliar. Menyimak dengan baik dan mengikuti riuh apa yang dikemukakan oleh Bima di media sosial tentunya, kita harus melihat apakah memang konteks ini adalah sebuah ujaran kebencian atau biasa kita sebut dengan hate speech yang isinya sebenarnya bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong yang memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Kalau kita melihat norma ujaran kebencian, sahabat harmoni hukum, tentunya konteks dan teks sebenarnya yang kemudian muncul dalam hal ini harusnya dipandang bahwa tujuan yang diinginkan adalah adanya upaya untuk menghasut atau kemudian menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat yang kemudian bingkainya atau framingnya diletakkan pada suku, agama, aliran kepercayaan, etnis, gender, orientasi seksual, dan mungkin lain sebagainya. Sehingga meletakkan norma pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE dan atau kemudian perubahan dengan Undang-Undang 19 tahun 2016, maka ini yang harusnya kemudian harus dilihat karena bingkainya jelas, alat ukurnya jelas kalau dalam Undang-Undang atau ITE di pasal 28 tadi sebagaimana saya sudah sebutkan, bahwa bingkainya harus menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang berdasarkan atau berbasis sara yang dapat berdampak pada diskriminasi, kekerasan, dan bahkan konflik sosial. Sehingga menurut saya, sahabat harmoni hukum, kalau kemudian melihat dan menyimak dengan baik kasus ini lepas dari sebuah pro dan kontra tentunya, maka meletakkan norma-norma pasal kebencian dalam Undang-Undang ITE dalam hal ini terhadap kritik ya, terhadap kritik yang disampaikan oleh Bima tentunya, ini menarik sebenarnya untuk dilihat. Kalau sebenarnya meskipun tidak secara vulgar di masyarakat kemudian terjadi polarisasi atas hal tersebut, tetapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bima itu kan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan seperti tata kelola daerah, infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian rujukan yang kita hendak jadikan normanya kita letakkan pada pasal 28 ayat 2 tadi di Undang-Undang ITE dan kemudian juntonya di pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 19, maka mungkin kita akan bersepakat bahwa tidak dapat diterapkan karena memang bukan unsur sara. Kritik yang disampaikan oleh Bima itu bukan bagian dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi seperti itu kira-kira karena memang sangat mudah untuk mengkualifikasikannya seperti itu. Sehingga debatnya kemudian bukan hendak mencocok logi seolah-olah bahwa harus dicocokkan bahwa Bima ini harus dikualifikasikan dengan pasal 28. Kalau menurut saya dengan harmoni hukum mungkin memandangnya dalam perspektif yang berbeda. Boleh saja kita akan berbeda dalam hal ini, tetapi kita mau melihat bahwa jikapun kemudian video ini dipandang ada unsur hasutan ataupun kemudian yang menyatakan kebencian, maka kita dalam pandangan saya memandang bahwa itu bukanlah bagian dari konstruksi atau formula pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sahabat harmoni hukum, seiring dengan perkembangan beritanya si Bima, tentunya hal yang kemudian menarik dan menunjukkan bagaimana kasus ini dilihat dalam konstruksi pasal 28 sebagaimana tadi yang saya sudah sebutkan, maka dalam perkembangan kemudian kasus ini dihentikan. Kenapa kemudian dihentikan? Karena ternyata tidak laporan atas Bima kemudian oleh pihak kepolisian dinyatakan tidak memenuhi unsur atau formula
pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lepas dari uraian normat sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan. Mungkin sebagai pengingat bagi kita semua, penting juga kita kembali proses untuk mendinginkan kembali suasana dengan cara melihat bagaimana sih sebenarnya etika dalam menyampaikan kritik. Nah, ini paling tidak sebenarnya ada 5 hal sahabat harmoni hukum yang kemudian harus dicermati dengan baik ketika kita melihat atau ketika kita kemudian melakukan kritik di media sosial. Yang pertama, bagaimana kita kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sehingga kemudian kata-kata yang kasar, kata-kata yang cenderung menyerang pribadi seseorang itu kemudian harus ditiadakan. Jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua kemudian, kritik itu kemudian harus diformulasi dalam konteks yang konstruktif. Dengan kemudian banyak bermuatan saran atau kemudian alternatif yang berikan untuk menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya menyalahkan, mengkritik kemudian tanpa ada solusi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting menurut kami sahabat harmoni hukum adalah kita harus melihat validitas informasi yang kita sampaikan. Karena potensi untuk terjadinya hoaks atas segala informasi yang kita sampaikan itu punya ruang yang sangat luas. Sehingga kalau tidak jelas sumber informasinya, ya jangan diteruskan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kita yang cenderung sangat mudah untuk meneruskan semua informasi tanpa kemudian verifikasi atas kebenarannya secara baik dan benar. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting, ya ini yang kita harus membingkai emosi marah yang secara manusiawi itu setiap orang akan ada. Jadi cara merespon itu menjadi sangat penting kemudian atas setiap persoalan sehingga tidak dengan mudah kemudian kita membalas atau memberikan kritik yang tiba di kita kemudian kita memberikan respon secara berlebihan. Butuh bijak dan ketenangan untuk melihat setiap persoalan yang kemudian kita hadapi. Dan tentunya kemudian yang terakhir kita harus melihat bahwa kebebasan yang ada pada ruang-ruang media sosial tentunya itu bukan bagian dari untuk melakukan bullying atau kemudian mengintimidasi orang lain. Sehingga hargai berbeda pendapat itu penting, tetapi kemudian how to respect menjadi jauh lebih penting. Karena kemudian kita berbicara pada konteks bagaimana kemudian kita memanusiakan manusia satu dengan yang lainnya. Sahabat harmoni hukum, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon dukungan dengan memberikan share, like, comment, dan subscribe pada channel Harmoni Hukum. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Salam harmoni hukum, masyarakat damai, and ciao.